Pak Gianto memulai usahanya selama bulan Agustus 2017. Dalam perusahaan laundrynya terjadi transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 Agustus 2017, Bapak Gianto membuka usaha laundrynya dengan nama Ratu Busana menggunakan dana pribadi sebagai modal awal senilai 155 juta. Pada tanggal 1, kas bertambah 155 juta, modal bertambah 155 juta. Lalu, tanggal 2 Agustus 2017, membayar sewa gedung sebesar 12 juta untuk kontrak jangka waktu 1 tahun dengan pembayaran per bulan. Maka 2 Agustus 2017, kas berkurang 12 juta, beban sewa berkurang 12 juta. Saldonya menjadi kas 143 juta, modal 155 juta, beban sewa berkurang 12 juta. Pada tanggal 4 Agustus 2017, membeli peralatan laundry seharga 40.895. 4 Agustus 2017, kas berkurang 40.895 juta. Peralatan bertambah 40.895. Lalu, pada tanggal 6 Agustus 2017, membeli perlengkapan laundry secara kredit senilai 2.850. Jadi, perlengkapan bertambah sebesar 22.850, utang usaha bertambah 22.850. Pada 12 Agustus 2017 diterima uang tunai sebesar 5 juta atas jasa laundrynya. Jadi pada 12 Agustus kas bertambah 5 juta dan pendapatan honor bertambah 5 juta. Lalu pada 18 Agustus 2017 membayarkan gaji kepada 2 orang karyawan yang besarnya adalah 2 juta. Jadi pada 18 Agustus kas berkurang menjadi 2 juta, beban gaji berkurang menjadi 2 juta. Pada tanggal 22 Agustus menyelesaikan pekerjaan atas jasa laundrynya senilai 19 juta. Diterima secara tunai sebesar 5 juta dalam minggu ini dan sisanya akan dilunasi bulan September. Jadi, kas bertambah 5 juta, piutang bertambah menjadi 14 juta, dan pendapatan honor bertambah menjadi 19 juta. Pada tanggal 24 Agustus 2017, Pak Gianto melunasi semua utangnya kepada rentenir sebesar 23 juta. Jadi, pada tanggal 24, kas berkurang sebanyak 13 juta, utang usaha berkurang sebanyak 13 juta. Lalu, pada tanggal 26 Agustus 2017, Pak Gianto membayar tagihan listrik untuk bulan September sebesar 850. Lalu, kas berkurang sebesar 850.000 dan beban listrik berkurang menjadi 850.000. Pada tanggal 28 Agustus 2017 diserahkan faktur hasil laundry kepada Puskesmas Wage sebesar 500.000. Jadi, kas bertambah sebesar 500.000, piutang berkurang menjadi 500.000. Lalu, pada tanggal 31 Agustus 2017, Bapak Gianto mengambil uang tunai perusahaan untuk digunakan secara pribadi sebesar 2 juta. Jadi, kas berkurang sebesar 2 juta dan prive sebesar 2 juta. Jadi, aset yang dimiliki Bapak Gianto berupa kas, piutang, peralatan, dan perlengkapan sebesar 172 juta rupiah. Kewajiban yang terdiri dari utang usaha dan ekuitas pemilik terdiri dari modal, beban sewa, pendapatan honor, beban gaji, beban listrik, dan prive yang dimiliki oleh Pak Gianto sebesar 172 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh Sabila mengenai persamaan akuntansi. Saya akan melanjutkan ke laporan keuangannya. Laporan keuangan ada 4, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, laporan neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Pendapatan jasa nominalnya adalah 24 juta rupiah. Kemudian ada beban operasi berisi 3 beban, yaitu adalah beban gaji, beban sewa, beban listrik. Beban gajinya bernominal 2 juta, beban sewanya 12 juta,
beban listrik Rp850.000. Nah, pendapatan jasa tadi dikurangi oleh beban operasi. Total beban operasi menjadi Rp9.150.000. Kemudian ada laporan ekuitas pemilik. Modal Tuan Gianto tanggal 1 Agustus 2017 adalah Rp155 juta. Nah, kemudian diketahui ada laba bersih Rp9.150.000 yang diambil dari laporan laba rugi tadi. Kemudian ada penarikan pribadi atau disebut dengan prive sebesar Rp2 juta. Nah, kemudian itu dihitung dari laba bersih dikurangi dengan penarikan menjadi kenaikan ekuitas pemilik yaitu sebesar Rp7.150.000. Kemudian modal Tuan Gianto tanggal 31 Agustus 2017 menjadi Rp162.150.000. Kemudian kita langsung lanjut ke laporan neraca, yaitu adalah ada aktiva dan kewajiban. Aktiva berisi kas bernominal Rp94.755.000, kemudian ada piutang usaha Rp13.500.000, kemudian ada perlengkapan sebesar Rp22.850.000 dan peralatan Rp40.895.000. Jadi total aktivanya adalah Rp172 juta. Kemudian ada kewajiban yaitu pertama utang usaha bernominal Rp9.850.000 dan ada ekuitas pemilik berisi modal Tuan Gianto sebesar Rp162.150.000 diambil dari laporan ekuitas pemilik yang tadi. Kemudian total kewajiban dan ekuitas pemilik adalah Rp172 juta. Balance. Kemudian ada laporan arus kas, yaitu berisi arus kas operasi. Yang pertama, kas diterima dari pelanggan sebesar Rp24 juta, kemudian angsuran piutang oleh pelanggan sebesar Rp500.000 dan pembayaran kas untuk beban itu bernilai negatif sebesar Rp12 juta. Jadi totalnya adalah Rp12.500.000. Kemudian ada arus kas investasi, pembayaran kas untuk peralatan, yaitu dalam bentuk negatif Rp40.895.000. Kemudian ada arus kas pendanaan, yaitu kas diterima sebagai investasi pemilik, itu bernilai sebesar Rp155 juta. Nah, kemudian penarikan oleh pemilik sebesar negatif Rp2 juta. Jadi total seluruhnya adalah Rp124.605. Terima kasih. Maksud saya Rp124.605.000. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum pada tanggal 1 Agustus 2017, yakni kas debit Rp155 juta, modal usaha kredit Rp155 juta. Pada 2 Agustus 2017, beban sewa debit Rp12 juta, kas Rp12 juta. 4 Agustus 2017, peralatan laundry Rp40.895.000, kas kredit Rp40.895.000. 6 Agustus 2017, perlengkapan laundry debit Rp22.850.000, utang usaha kredit Rp22.850.000. 2 Agustus, kas debit Rp5 juta, pendapatan jasa kredit Rp5 juta. 18 Agustus 2017, beban gaji debit Rp2 juta, kas Rp2 juta, kas kredit Rp2 juta. Pada tanggal 22 Agustus 2017, kas debit Rp5 juta, piutang usaha debit Rp14 juta, pendapatan jasa kredit Rp19 juta. Pada 24 Agustus 2017, utang usaha debit Rp13 juta, kas Rp13 juta. 26 Agustus 2017, beban listrik dan air debit Rp850.000, kas kredit Rp850.000. Pada 28 Agustus 2017, kas Rp500.000 debit, piutang usaha kredit Rp500.000.
pada tanggal 31 Agustus 2017, Prive debit 2 juta rupiah, kas kredit 20 juta rupiah. 2 juta rupiah. Setelah mencatat semua transaksi pada jurnal umum, selanjutnya adalah memasukkan transaksi tersebut ke dalam buku besar. Yang pertama ada buku besar akun kas, yaitu berisi transaksi yang mempengaruhi saldo akun kas. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 2017, perusahaan menerima modal usaha sebanyak 155 juta, sehingga karena menambah akun kas, maka ditaruh di bagian debit, yaitu sebanyak 155 juta. Lalu pada bagian saldo akun kas, pada bagian debit juga dituliskan sebanyak 155 juta. Pada tanggal 2 Agustus 2017, perusahaan membayar sewa gedung sebanyak 12 juta. Karena mengurangi akun saldo debit, maka ditempatkan pada bagian kredit sebanyak 12 juta. Selanjutnya, pada saldo akun kas juga dikurangi sebanyak 12 juta, yaitu menjadi 143 juta. Pada tanggal 4 Agustus 2017, perusahaan melakukan pembelian peralatan laundry sebanyak 40.895.000. Karena mengurangi saldo akun kas, maka diletakkan pada bagian kredit. Lalu pada bagian saldo akun kas juga dikurangi sebanyak 40.895.000, yaitu menjadi 102.105.000. Lalu pada tanggal 12 Agustus 2017, perusahaan mendapatkan pendapatan jasa, yaitu sebanyak 5 juta. Karena menambah saldo akun kas, maka dituliskan pada bagian debit sebanyak 5 juta. Untuk saldo akun kas juga ditambahkan sebanyak 5 juta, yaitu menjadi 107.105.000 rupiah. Pada tanggal 18 Agustus 2017, perusahaan membayar gaji pegawai, yaitu sebanyak 2 juta. Karena mengurangi saldo akun kas, maka dituliskan pada bagian kredit sebanyak 2 juta. Pada bagian saldo akun kas juga dikurangi sebanyak 2 juta, yaitu menjadi 105.105.000 rupiah. Pada tanggal 22 Agustus 2017, perusahaan mendapatkan pendapatan jasa sebanyak 5 juta. Karena menambah saldo akun kas, maka dituliskan pada bagian debit. Dan juga pada bagian saldo akun kas juga ditambahkan sebanyak 5 juta, yaitu menjadi 110.105.000 rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 2017, perusahaan membayar hutang sebanyak 13 juta. Karena mengurangi saldo akun kas, maka dituliskan pada bagian kredit. Lalu pada saldo akun kas juga dikurangi sebanyak 13 juta, yaitu menjadi 97.105.000 rupiah. Lalu pada tanggal 26 Agustus 2017, perusahaan membayarkan listrik, yaitu sebanyak 850.000. Karena mengurangi saldo akun kas, maka transaksi tersebut dituliskan pada bagian kredit. Lalu saldo akun kas juga dikurangi sebanyak 850.000, yaitu menjadi 96.255.000 rupiah. Pada tanggal 28 Agustus, perusahaan menerima pembayaran piutang sebanyak 500.000 rupiah. Karena menambah akun saldo kas, maka dituliskan pada bagian debit. Selanjutnya, saldo akun kas juga ditambah sebanyak 500.000 rupiah, yaitu menjadi 96.755.000 rupiah. Pada tanggal 31 Agustus 2017, pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi, yaitu prive, sebanyak 2 juta. Karena mengurangi saldo akun kas, maka dituliskan pada bagian kredit. Pada saldo akun kas juga dikurangi sebanyak 2 juta, yaitu menjadi 94.755.000 rupiah. Maka saldo akhir akun kas adalah 94.755.000 rupiah.
Selanjutnya adalah buku besar akun piutang usaha. Yang dituliskan adalah transaksi yang berpengaruh pada saldo akun piutang usaha. Yang pertama, pada tanggal 22 Agustus 2017, perusahaan menerima pendapatan jasa namun belum dibayarkan, yaitu sebanyak 14 juta. Karena menambah akun saldo piutang usaha, maka dituliskan pada bagian debit. Lalu pada saldo pada bagian debit juga dituliskan sebanyak 14 juta. Lalu pada tanggal 28 Agustus 2017, perusahaan menerima pembayaran piutang sebanyak Rp500.000. Karena mengurangi saldo akun piutang usaha, maka dituliskan pada bagian kredit. Selanjutnya pada bagian saldo akun juga dikurangi sebanyak Rp500.000, yaitu saldo akhirnya menjadi Rp13.500.000. Selanjutnya yaitu buku besar akun perlengkapan. Yang dituliskan adalah transaksi yang berpengaruh pada saldo akun perlengkapan, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2017 perusahaan membeli perlengkapan sebanyak Rp22.850.000. Karena menambah akun saldo perlengkapan, maka dituliskan pada bagian debit. Lalu pada saldo perlengkapan pada bagian debit juga dituliskan sebanyak Rp22.850.000. Selanjutnya pada buku besar akun peralatan, yang dituliskan adalah transaksi yang berpengaruh pada saldo akun peralatan, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2017 perusahaan melakukan pembelian peralatan sebanyak Rp40.895.000. Karena menambah akun saldo peralatan, maka dituliskan pada bagian debit. Lalu pada bagian saldo bagian debit juga dituliskan sebanyak Rp40.895.000. Selanjutnya adalah akun hutang usaha. Yang dituliskan adalah transaksi yang berpengaruh pada saldo akun hutang usaha, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2017 perusahaan melakukan pembelian perlengkapan secara kredit yang otomatis dituliskan pada bagian kredit, yaitu sebesar Rp22.850.000. Lalu pada bagian saldo akun hutang usaha pada bagian kredit juga dituliskan sebanyak Rp22.850.000. Pada tanggal 24 Agustus 2017, perusahaan membayar hutang usaha yaitu sebanyak 13 juta. Karena mengurangi saldo akun hutang usaha, maka dituliskan pada bagian debit. Lalu pada bagian saldo akun hutang usaha juga dikurangi sebanyak 13 juta, yang membuat saldo akhirnya adalah Rp9.850.000. Selanjutnya adalah buku besar akun modal. Yang dituliskan adalah transaksi yang berpengaruh pada saldo akun modal, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2017 perusahaan menerima setoran modal usaha sebanyak 155 juta. Karena menambah saldo akun modal, maka dituliskan pada bagian kredit. Lalu pada bagian saldo akun modal pada bagian kredit juga dituliskan sebanyak 155 juta. Selanjutnya adalah akun prefer. Yang dituliskan adalah transaksi yang berpengaruh pada saldo akun prefer, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2017 perusahaan pemilik melakukan pengambilan uang untuk pribadi, yaitu sebanyak 2 juta. Karena menambah akun saldo prefer, maka dituliskan pada bagian debit. Selanjutnya pada bagian saldo pada bagian debit juga dituliskan sebanyak 2 juta. Selanjutnya adalah buku besar akun pendapatan jasa. Yang dituliskan adalah transaksi yang berpengaruh pada saldo akun pendapatan jasa, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2017 perusahaan mendapatkan jasa laundry sebanyak 5 juta. Karena menambah akun saldo pendapatan jasa, maka dituliskan pada bagian kredit. Selanjutnya pada saldo akun pendapatan jasa pada bagian kredit juga dituliskan sebanyak 5 juta. Lalu pada tanggal 22 Agustus 2017 perusahaan mendapatkan pendapatan sebanyak 19 juta. Karena menambah saldo akun pendapatan jasa, maka dituliskan pada bagian kredit. Selanjutnya saldo akun pendapatan jasa juga ditambah sebanyak 19 juta, yang membuat saldo akhirnya menjadi 24 juta.
Selanjutnya adalah akun beban gaji, yaitu yang ditulis transaksi yang berpengaruh pada saldo akun beban gaji. Pada tanggal 18 Agustus 2017, perusahaan membayar gaji pegawai sebanyak 2 juta. Karena menambah saldo akun beban gaji, maka dituliskan pada bagian debit. Lalu pada saldo pada bagian debit juga dituliskan sebanyak 2 juta. Selanjutnya adalah buku besar akun beban sewa. Yang dituliskan adalah transaksi yang berpengaruh pada saldo akun beban sewa, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2017 perusahaan membayar sewa gedung sebanyak 12 juta. Karena menambah saldo akun beban sewa, maka dituliskan pada bagian debit. Selanjutnya pada bagian saldo pada bagian debit juga dituliskan sebanyak 12 juta. Selanjutnya buku besar akun beban listrik. Yang dituliskan adalah transaksi yang berpengaruh pada saldo akun beban listrik, yaitu pada tanggal 26 Agustus 2017 perusahaan membayar rekening listrik sebanyak Rp850.000. Karena menambah saldo akun beban listrik, maka dituliskan pada bagian debit. Selanjutnya pada bagian saldo pada bagian debit juga dituliskan sebanyak Rp850.000. Selanjutnya, neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu jurnal atau data-data dari semua akun beserta saldo totalnya yang bersumber dari buku besar. Jadi neraca saldo ini kita dapat datanya dari buku besar ya. Kita lihat dulu buku besar. Yang akun pertama kita jelaskan akun kas. Akun kas penerimaan modal, pembayaran sewa gedung dan seterusnya. Akhirnya bertemu saldo total atau saldo akhirnya di debit sebesar Rp94.750.000. Lalu kita masukkan ke neraca saldo. Jadi nomor akun 11, nama akun kas dengan jumlah di debit Rp94.755.000. Lalu kita lihat akun selanjutnya, yaitu akun piutang usaha. Akun piutang usaha pendapatan jasa laundry pada tanggal 22 Agustus sebesar Rp14 juta. Lalu kita penerimaan pembayaran piutang sebesar Rp500.000 di kredit. Lalu kita kurangkan 14 juta dikurangi Rp500.000 menjadi Rp13.500.000 di debit. Kita masukkan ke neraca saldo. Nomor akun 12, nama akun pihak piutang usaha dengan saldo Rp13.500.000 di debit. Lalu kita lihat akun selanjutnya, yaitu akun perlengkapan. Akun perlengkapan yaitu pembelian perlengkapan pada tanggal 6 Agustus di debit sebesar Rp22.850.250. Kita masukkan ke neraca saldo. Nomor akun 14, nama akun perlengkapan dan saldo total di debit Rp22.850.000. Lalu akun selanjutnya yaitu akun peralatan. Akun peralatan, pembelian peralatan pada tanggal 4 Agustus 2017 dan bersaldo Rp40.895.000 di debit. Lalu kita masukkan ke neraca saldo. Nomor akun 18, nama akun peralatan dan saldo total di debit sebesar Rp40.895.000. Lalu kita lihat akun selanjutnya, yaitu utang usaha. Jadi kita lihat pembelian perlengkapan secara kredit lalu membayar hutang. Jadi jika pembelian perlengkapan secara kredit terletak di kredit sebesar Rp22.850.000 lalu membayar atau mengangsur sebesar 13 juta. Lalu kita kurangkan hutangnya atau kreditnya menjadi Rp9.850.000 di kredit. Kita masukkan ke neraca saldonya. Jadi utang usaha dengan nomor akun 21, saldo totalnya Rp9.850.000 di kredit. Lalu kita lihat akun selanjutnya, yaitu akun modal. Akun modal setoran modal usaha pada tanggal 1 Agustus terletak di kredit sebesar Rp155 juta. Kita masukkan ke neraca saldonya. Dengan nomor akun 31, nama akun modal dan terletak di kredit sebesar Rp155 juta. Kita lihat akun selanjutnya, itu Prive. Prive adalah pengambilan pribadi ya, untuk kepentingan pribadi. Jadi akun Prive tanggal 31 Agustus 2017 pengambilan uang untuk pribadi
di debit sebesar 2 juta rupiah. Kita masukkan ke neraca saldo. Nomor akun 32, nama akun Prive, dan saldo totalnya di debit 2 juta rupiah. Akun selanjutnya yaitu pendapatan jasa. Akun pendapatan jasa ini jika kita menerima upah dari apa yang telah kita keluarkan, jasa yang kita keluarkan, seperti pendapatan jasa laundry sebesar 5 juta dan disusul dengan 19 juta rupiah. Kita tambahkan menjadi saldo total atau saldo akhirnya menjadi 24 juta rupiah. Kita masukkan ke neraca saldo. Nomor akun 41, nama akun pendapatan jasa, dan dikredit sebesar 24 juta rupiah. Lalu akun selanjutnya itu beban. Yang pertama ada beban gaji, membayar gaji pegawai pada tanggal 18 Agustus 2017 dan terletak di debit sebesar 2 juta rupiah. Kita masukkan dulu ke neraca saldonya. Nomor akun 51, nama akun beban gaji sebesar 2 juta rupiah. Lalu akun selanjutnya itu beban sewa ya. Beban sewa di sini pada tanggal 2 Agustus 2017 membayar sewa gedung di debit 12 juta rupiah dan di saldo akhirnya juga 12 juta rupiah, karena tidak dikurangkan apapun atau ditambahkan apapun. Jadi nomor akun 52, nama akun beban sewa di debit 12 juta rupiah. Lalu terakhir yaitu beban listrik atau beban utilitas. Jadi pada tanggal 26 Agustus membayar rekening listrik sebesar Rp850.000 terletak di debit ya, saldo terakhirnya atau saldo totalnya. Kita masukkan ke neraca saldo. Nomor akun 54, beban utilitas atau listrik atau air. Utilitas itu mencakup air, listrik, dan lain-lain. Itu sebesar Rp850.000 terletak di debit. Lalu kita jumlahkan dari sini sampai sini menjadi 188.850.000 rupiah, maaf. Lalu kita sebelah sisi kreditnya juga kita tambahkan dari sini sampai sini menjadi 188.850.000 rupiah. Jadi kita lihat bahwa neraca saldo ini balance ya. Jadi antara debit dan kredit itu seimbang. Kalau misalnya laporan keuangan totalnya balance, insya Allah betul. Bisa kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Kemudian lanjut dari neraca saldo yang telah disampaikan oleh Putri Adina, saya akan melanjutkan ke ayat jurnal penyesuaian. Soal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Perlengkapan yang terpakai tanggal 31 Agustus 2017 sebesar 12 juta rupiah. Kemudian penyusutan peralatan pada tahun berjalan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ada gaji dan upah akrual 31 Agustus 2017 sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian yang terakhir adalah penyusutan gedung pada tahun berjalan 1 juta rupiah. Nah, kemudian dijurnalkan menjadi beban bahan habis pakai di debit sebesar 12 juta rupiah dan beban habis pakai di kredit sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya, beban penyusutan peralatan di debit sebesar 5 juta rupiah dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ada beban upah di debit sebesar 1.500.000 rupiah dan ada utang upah di kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian yang terakhir adalah beban penyusutan gedung di debit sebesar 1 juta rupiah dan akumulasi penyusutan gedung di kredit sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih. Selanjutnya adalah membuat neraca lajur. Neraca lajur yaitu sistem bentuk yang sistematis dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan. Langkah yang pertama adalah memindahkan data neraca saldo ke dalam kolom neraca saldo dan juga nama akun. Setelah semua datanya dipindahkan, maka dijumlahkan masing-masing, yaitu debit sendiri dan juga kredit sendiri. Namun hasil akhir dari debit dan juga kredit harus seimbang, yaitu sebanyak 188.850.000 rupiah. Lalu langkah kedua adalah memindahkan data jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Setelah semua datanya dimasukkan, maka
jika dijumlahkan masing-masing, yaitu debit sendiri dan juga kredit sendiri. Namun hasil akhirnya juga harus seimbang, yaitu sebanyak Rp19.500.000. Selanjutnya adalah membuat saldo setelah penyesuaian. Saldo setelah penyesuaian adalah gabungan dari neraca saldo dan juga penyesuaian. Kita masukkan semua data yang ada pada neraca saldo dan juga pada penyesuaian ke dalam kolom saldo setelah penyesuaian. Lalu setelah itu kita jumlahkan debit sendiri dan juga kredit sendiri. Namun hasil akhirnya juga harus tetap seimbang, yaitu sebanyak Rp208.350.000. Langkah selanjutnya adalah memindahkan kolom neraca saldo disesuaikan yang akun nominal masuk ke kolom laba atau rugi, kemudian yang akun real pindah ke kolom neraca. Informasi, akun real terdiri dari harta, utang, dan modal. Selain itu masuk ke akun nominal. Langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan kolom laba atau rugi dan hasilnya pasti berbeda. Kolom laba atau rugi di sisi debit hasilnya Rp34.350.000. Kolom laba atau rugi di sisi kredit hasilnya Rp24 juta. Tidak masalah jika tidak balance, karena kita memang disuruh mencari selisihnya. Selisihnya ini yang menentukan laba atau rugi itu betul atau salah. Cara mencarinya yaitu sisi kredit lebih kecil dari sisi debit, maka selisihnya ditulis di sisi kredit sebesar Rp10.350.000. Setelah itu dijumlahkan 24 juta dengan 10.350.000 menjadi 34.350.000 di sisi kredit. Di sisi debit tidak perlu dijumlahkan dengan apapun, jadi jumlah laba atau rugi sama. Sekarang kita ke kolom neraca. Antara debit dan kredit lebih banyak debitnya, maka kita taruh selisihnya di sisi kredit. Rp164.850.000 dikurang dengan Rp28.650.000. Maka totalnya akan sama. Jika tidak sama, maka ada yang salah. Bisa dilihat kolom laba atau rugi antara kredit dan debit sama. Kolom neraca antara kredit dan debit juga sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Yakni pada tanggal 31 Agustus 2017, akun ada keterangan pendapatan jasa debit Rp3.500.000, ikhtisar laba atau rugi kredit Rp3.500.000. Pada 31 Agustus, ikhtisar laba atau rugi Rp34.350.000. Adapun beban, yakni beban upah, sewa, listrik, habis pakai, penyusutan peralatan, beban penyusutan gedung. Kita mulai dengan beban upah, yakni kredit Rp3.500.000, beban sewa kredit Rp12 juta, beban listrik Rp850.000, beban habis pakai Rp12 juta, beban penyusutan peralatan Rp5 juta, penyusutan gedung Rp1 juta. Pada 31 Agustus 2017, modal ikhtisar laba atau rugi, yakni modal Rp10.350.000, ikhtisar atau laba rugi kredit Rp10.350.000. Pada 31 Agustus 2017, yakni ada modal debit Rp2 juta, price kredit Rp2 juta. Keseluruhan debit jika ditotal yakni Rp50.200.000. Begitu juga dengan kredit jika ditotal pada keseluruhan yakni Rp50.200.000. Terima kasih.